Bab 2086. Nah, siapa kamu? Pangeran kedua memandang Ye Yunfei dan mau tidak mau bertanya. Hanya saja dia merasa apa yang dikatakan Ye Yunfei sepertinya sesuai dengan seleranya. Untuk waktu yang lama, reputasinya tidak terlalu baik. Ia dikenal sebagai playboy yang pemalas dan mencari wanita cantik di mana-mana. Sekarang seseorang memujinya sebagai seorang jenius muda di depan umum, tentu saja dia senang, tetapi dia tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, tetapi dia tetap tidak melepaskan lengannya di sekitar Miao Yazi. Garis bawah pegang Miao Yazi di pelukan pangeran kedua. Miao Yazi dipeluk dan dipeluk oleh playboy seperti pangeran kedua dari klan Jiao di depan umum. Hilangnya reputasi bisa dibayangkan, dan diperkirakan dia akan kehilangan wajahnya di masa depan. Gemuruh, badai energi dahsyat meletus dari telapak tangannya, sangat menakutkan. Pangeran kedua segera ditekan di sana, tidak bisa bergerak, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Tuanku, tolong hormati dirimu sendiri. Berdiri di samping pangeran kedua dari klan Jiao adalah dua tuan setengah kaisar. Melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi gelap. Mereka diperintahkan untuk membantu pangeran kedua dalam menyambut pengantin wanita, yang setara dengan melindungi pangeran kedua. Ya, bagaimana mungkin ada orang yang membiarkan orang lain menyakiti pangeran kedua? Ledakan, dua penguasa setengah kaisar dari klan Jiao melangkah maju pada saat yang sama, meledak dengan paksaan energi yang keras. Tuanku, harap tenang. Pada saat ini, penyihir tua berkebangsaan Miao melangkah maju, berdiri di depan tuannya, dan berkata dengan suara rendah. Kedua tetua, jangan salah paham. Aku sedang terburu-buru, dan aku tidak punya niat buruk terhadap pangeran kedua. Pangeran Agung sadar pada saat ini, dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya, menarik paksaan energinya, dan berbicara. Pesawat Tianjiao dari klan Jiao juga merupakan dunia yang sangat kuat, dan reputasi klan Jiao di 3000 dunia tidak lebih buruk daripada klan Miao di alam burung vermilion. Pangeran Agung berambisi dan ingin menjadi penguasa alam Suzaku dan Raja Suzaku berikutnya, jadi dia secara alami tidak mau berperang melawan klan Jiao. Pangeran kedua, ini cucu perempuanku Yazi, bukan Miao Xiaofei, kamu harus melepaskan Yazi dulu. Pangeran Agung menatap pangeran kedua, menunjukkan senyum yang dipaksakan. Baik, hanya saja, tuanku, Anda harus menjelaskan masalah ini kepada saya. Petik 2. Pangeran kedua dengan enggan melepaskan Miao Yazi, dan berkata pada saat yang sama. Pangeran kedua, jangan khawatir, aku pasti akan memberimu penjelasan. Pangeran menarik Miao Yazi kembali ke sisinya, memeriksanya, dan menemukan bahwa Miao Yazi baru saja disegel, dan tidak ada yang serius, jadi yakinlah. Dia menamparkan tubuh Miao Yazi dengan telapak tangannya, dan dengan paksa membuka segel di tubuh Miao Yazi. Di mana aku? Miao Yazi bangun dengan santai, membuka matanya dan melihat sekeliling dengan waspada. Kakek, mengapa kamu di sini? Ini adalah gaun pengantin. Apa yang terjadi? Mengapa saya mengenakan gaun pengantin? Apa yang terjadi di sini? Petik 2. Miao Yazi segera mengetahui mengenakan gaun pengantin merah cerah, dia tidak bisa tidak membantu merasa buruk dan menjerit. Nona Miao Yazi, selamat, Anda baru saja memberi penghormatan kepada pangeran kedua dari klan Jiao, dan sekarang Anda dan dia adalah pasangan yang patut ditiru. Pada saat ini, suara Ye Yunfei terdengar, aku berdoa ke langit dan bumi dengan pangeran kedua dari klan Jiao. Tidak, bukankah jalan itu Miao Xiaofei menikah dengan pangeran kedua dari klan Jiao? Bagaimana mungkin itu milikku? Kakek, apa yang terjadi? Miao Yazi panik ketika dia mendengar dewa itu. Huff, beraninya kamu mengatakan bahwa Xiaofei adalah pelacur. Xiaofei 100.000 kali lebih mulia darimu, dan kamu tidak layak membawa sepatu Xiaofei. Wajah Ye Yunfei menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin. Ini kamu, kakek. Dialah yang masuk ke ruang rahasiaku, menyerangku, dan menangkapku. Miao Yazi memandang Ye Yunfei mengikuti suara itu, dan segera mengenali Ye Yunfei, dan terkejut lagi. Marah lagi, teriakan. Setelah mendengar tangisan Miao Yazi, semua orang segera mengerti bahwa semua perubahan ini disebabkan oleh anak laki-laki aneh di depan mereka ini. Tuanku, dia adalah Ye Yunfei. Dia adalah putra Miao Ziqiong, saudara laki-laki Miao Xiaofei. Ketika saya pergi ke alam Changhuang untuk menangkap Miao Xiaofei, saya bertemu dengannya dan bertarung dengannya. Tiba-tiba, di alun-alun, seorang pria Miao menunjuk ke Ye Yunfei dan berteriak.
Pria Miao ini adalah salah satu dari mereka yang pergi ke alam Changhuang untuk membawa Xiao Fei kembali ke alam Suzaku. Itu benar, aku juga mengenalimu. Ye Yunfei tiba-tiba berbalik, matanya penuh dengan niat membunuh, dan dia juga mengenali pria itu. Memanggil, Ye Yunfei segera melepaskan pedang jiwa surgawi, menyerang ke lautan jiwa pria itu. Engah, kepala pria Miao itu hancur di tempat, seperti semangka yang hancur. Pria Miao ini hanya mampu menciptakan alam. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, terlalu mudah untuk membunuhnya dengan pedang jiwa surgawi. Ini seperti membunuh ayam dengan pisau banteng. Aku juga mengenali kalian. Ye Yunfei memandang pria Miao lain di dekatnya, dan berkata dengan dingin. Puff puff. Mengikuti kata-kata Ye Yunfei, kepala 7 atau 8 orang Miao terus hancur berkeping-keping, dan mereka semua terbunuh dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas. Semua orang ini pergi ke alam Changhuang untuk menangkap Xiao Fei sebelumnya. Ye Yunfei mengingatnya dengan sangat jelas. Ketika dia berada di alam Changhuang sebelumnya, Ye Yunfei tidak bisa berurusan dengan mereka, tapi sekarang Ye Yunfei hanya perlu satu pemikiran untuk membunuh mereka semua. Bajingan kecil, ternyata kamu, bajingan Miao Ziqiong itu. Nah, sebelum aku sempat mengirim seseorang untuk menemukanmu, kamu berani datang ke Suzaku Realm untuk memprovokasiku. Bajingan kecil, sejak kamu datang ke sini, kamu pasti akan hancur berkeping-keping. Pangeran Agung langsung tahu apa yang telah terjadi, bahwa itu adalah putra Miao Ziqiong yang datang untuk membalas dendam, dan berkata dengan gigi terkatuk. Ketika Pangeran Agung berbicara, dia diam-diam telah memerintahkan para penguasa kebangsaan Miao untuk mengelilingi alun-alun, satu demi satu, para penguasa kebangsaan Miao terus muncul dan mengelilingi alun-alun. Jadi, kamu adalah putra Miao Ziqiong. Penyihir tua Yin Xiao juga menatap Ye Yunfei. Aku di sini untuk menyelesaikan akun dengan kalian dua bajingan tua. Ye Yunfei melirik Pangeran Agung dan penyihir tua, dan berkata dengan dingin dengan niat membunuh. Jadi dia adalah kakak laki-laki Miao Xiaofei. Pangeran kedua dari klan Jiao juga sedikit terkejut, dan menatap Ye Yunfei. Nah, di mana Miao Xiaofei dan Miao Ziqiong, di mana mereka? Apakah kamu mengambilnya? Kembalikan mereka ke orang-orang Miao kami segera, jika tidak, kamu akan menyesalinya. Penyihir tua itu menatap Ye Yunfei, dia bertanya dalam-dalam suara. Keluargaku, apakah aku masih perlu mengambilnya? Kamu bajingan tua benar-benar terbiasa mendominasi. Ye Yunfei tertawa marah mendengar kata-kata penyihir tua itu. Tapi mereka masih di sini bersamaku, kata Ye Yunfei dengan enteng. Sombong, Miao Ziqiong dan Miao Xiaofei sama-sama anak berkebangsaan Miao. Mereka harus menerima semua pengaturan keluarga tanpa syarat. Akibatnya, keduanya berkolusi dengan orang luar dan merusak pernikahan hari ini adalah kejahatan pengkhianatan, biarkan mereka keluar segera. Aku ingin tanyakan pada dirimu sendiri apakah mereka berdua berniat mengkhianati orang Miao. Penyihir tua itu berteriak tajam, tampak benar. Bab 2087. Haha, Pak Tua, terima kasih sudah bisa berbicara. Sebagai penyihir tua berkebangsaan Miao, Anda tidak hanya tidak melindungi kepentingan dan keamanan suku, tetapi Anda juga berkolusi dengan Pangeran Agung untuk menyakiti saya, ibu dan saudara perempuan Anda, orang tua dan Pangeran Agung adalah orang-orang Miao. Pengkhianat sejati, Ye Yunfei balas tertawa dengan marah. Bajingan kecil, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Miao Xiaofei diracun beberapa tahun yang lalu. Jika aku tidak mencoba yang terbaik untuk mendetoksifikasi dia dan menyelamatkan hidupnya, dia pasti sudah lama mati. Kamu masih mengucapkan kata-kata tidak tahu berterima kasih ini. Ayo, turunkan. Penyihir tua itu sangat marah dan berteriak keras. Segera, lebih dari selusin master kebangsaan Miao bergegas menuju Ye Yunfei, semuanya dengan kekuatan alam surga. Setelah datang ke alun-alun ini, Ye Yunfei belum melepaskan aura energi aslinya, bahkan penyihir tua dan Pangeran Agung belum melihat keadaan Ye Yunfei yang sebenarnya. Ini karena Ye Yunfei telah mengembangkan seni rahasia penyembunyian ke tingkat yang sangat tinggi, dan dia dapat menyembunyikan aura aslinya sesuka dia. Bahkan Master Setengah Kaisar sulit untuk dilihat. Bang bang, dengan jentikan lengan Ye Yunfei, selusin Master Miao terlempar terbang, dan mereka semua jatuh di kejauhan, tidak bisa bergerak, hidup atau mati tidak diketahui. Melihat pemandangan ini, hati semua orang bergidik, dan tatapan mereka pada Ye Yunfei menjadi serius. Setelah melumpuhkan lebih dari selusin Master Miao,
Ye Yunfei langsung memindahkan ibunya dan Xiao Fei keluar dari menara hantu dan berdiri di sampingnya. Dengan kartu kekuatan dan lubang Ye Yunfei saat ini, bahkan jika semua tuan dan pasukan dari seluruh kebangsaan Miao ada, mereka masih mampu melindungi ibu mereka dan Xiao Fei, jadi mereka tidak takut sama sekali. Oke, Miao Ziqiong dan Miao Xiao Fei, jadi kalian berdua ada di sini. Miao Xiao Fei, hari ini adalah pernikahan antara kamu dan pangeran kedua dari klan Jiao. Kamu tidak menghadiri pernikahan tepat waktu. Sebaliknya, kamu berkolusi dengan orang luar, merusak pernikahan, dan bahkan membunuh anggota klan. Kejahatan apa yang seharusnya? Miao Ziqiong, Miao Xiao Fei, apakah kalian berdua ingin mengkhianati orang Miao? Hari ini, sebagai penyihir, aku akan menyatakan dan menghukum kalian berdua sebagai pengkhianat. Ketika penyihir tua itu melihat Miao Ziqiong dan Miao Xiao Fei, wajahnya menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin. Selama beberapa tahun terakhir, dia sudah terbiasa menindas Miao Ziqiong dan Miao Xiao Fei dengan sikap ini. Makhluk di sekitarnya terkejut saat melihat Miao Ziqiong dan Miao Xiao Fei tiba-tiba muncul. Tahukah Anda, pengantin wanita pada pernikahan hari ini awalnya adalah Miao Xiao Fei, tetapi tiba-tiba dia menjadi Miao Yazi, dan sekarang Miao Xiao Fei tiba-tiba muncul kembali. Seluruh prosesnya penuh liku-liku, yang tidak terduga. Tampaknya saudara laki-laki Miao Xiao Fei diam-diam membawa Miao Ziqiong dan Miao Xiao Fei pergi. Tetapi karena mereka bertiga sudah pergi, mengapa mereka kembali? Pasti, ada sesuatu di dalam. Banyak orang mereka semua berbicara dengan pelan. Miao Xiao Fei, jadi pengantinku ada di sini. Semuanya, aku di sini untuk menikahi Miao Xiao Fei hari ini, jangan biarkan dia kabur. Ketika pangeran kedua dari klan Jiao melihat Xiao Fei, matanya berbinar dan dia berbisik kepadanya. Beberapa ahli dari klan Jiao di dekatnya berkata, Tuan dari klan Banjir mengangguk, mengunci aura Xiao Fei, dan siap untuk menangkap seseorang kapan saja. Penyihir tua, jaga kebersihan mulutmu. Kedua ibu dan putri kita tidak mengkhianati orang Miao. Kau dan Pangeran Agung yang benar-benar mengkhianati orang Miao. Miao Ziqiong, sudah tahu saat ini bahwa rasa sakit kedua ibu ini dan anak perempuan dalam beberapa tahun terakhir adalah semua dipaksakan oleh Pangeran Agung dan penyihir tua, dan dia sangat membencinya ketika dia tiba-tiba melihat penyihir tua saat ini. Dia tidak bisa menahan melotot marah, dan dia tidak memiliki wajah yang baik sama sekali. Tepat sebelum Ye Yunfei memindahkan ibunya dan Xiao Fei keluar dari menara hantu, dia telah memberitahu mereka situasi umum dan meyakinkan mereka bahwa itu benar-benar aman. Oleh karena itu, meskipun Miao Ziqiong dan Miao Xiao Fei baru saja keluar, mereka sudah mengetahui situasi umum di depan mereka. Xiao Fei, lelaki tua ini baru saja mengatakan bahwa dia telah mencoba yang terbaik untuk mendetoksifikasimu dan memperpanjang hidupmu dalam beberapa tahun terakhir. Dengan cara ini, kita harus berterima kasih banyak padanya, kata Ye Yunfei sambil mencibir. Penyihir tua, Anda berbicara omong kosong. Saya dipukul oleh Tian Kue Suohun San, dan pembunuh yang meracuni saya adalah Komandan Miao Tian. Jika Anda benar-benar ingin mendetoksifikasi saya, itu hanya akan memakan waktu sebentar. Anda benar-benar menipu saya. Setiap hari esensi darah asli saya dan ibu saya diekstraksi selama beberapa tahun. Penyihir tua, mengapa Anda melakukan ini? Mengapa Anda menyakiti saya dan ibu saya seperti ini? Petik 2. Ketika Xiao Fei mendengar ini, dia menjadi marah dan menunjuk ke men penyihir itu mengutuk. Dia sudah tahu dari Ye Yunfei jenis racun apa yang dia derita, dan dia juga tahu bahwa dia dan ibunya telah diambil dari esensi dan darah aslinya setiap hari selama bertahun-tahun ini. Apa? Miao Xiao Fei diracuni atas perintah Miao Tianda, dan dia diracuni oleh bubuk Tian Kue Suohun. Kudengar bubuk Tian Kue Suohun adalah racun orang Miao kita. Ekspresi kaget. Miao Xiao Fei adalah salah satu anak luar biasa dari kebangsaan Miao beberapa tahun yang lalu. Dia sangat berbakat dan kekuatannya meningkat pesat. Dia terkenal di kalangan generasi muda kebangsaan Miao dan semua orang mengetahuinya. Sebagian besar orang Miao hanya tahu bahwa Miao Xiao Fei tiba-tiba diracuni beberapa tahun yang lalu dan telah koma sejak saat itu. Penyihir tua itu mencoba mendetoksifikasi dia. Sekarang ketika semua orang mendengar kata-kata Miao Xiao Fei, mereka terkejut sekaligus bingung, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak membicarakannya. Miao Xiao Fei, kamu berani menyemburkan darah. Kapan aku meracunimu? Pada saat ini, seorang pria parubaya meraung dengan marah di alun-alun.
Pria parubaya ini adalah Komandan Miao Tian, orang kepercayaan Pangeran Agung. Mendengar kata-kata Miao Xiaofei, penyihir tua dan Pangeran Agung memiliki ekspresi yang berbeda. Ketika mereka berubah pada saat yang sama, mereka tidak bisa tidak saling melirik. Miao Xiaofei, beraninya kamu memfitnah anggota klanmu, kejahatan akan semakin parah. Seseorang, jatuhkan mereka bertiga dan tunggu pembebasan mereka. Petik 2. Penyihir tua itu berteriak dengan suara yang dalam. Boom! Segera, dua lelaki tua naik ke udara dan menyerbu ke arah Ye Yunfei 3 kali. 2,5 kaisar. Baik, penyihir tua dan Pangeran Agung mengerti bahwa Miao Xiaofei tidak bisa biarkan Miao Xiaofei terus berbicara. Jika tidak, itu akan dengan mudah membangkitkan kecurigaan suku. Jadi mereka langsung membiarkan 2,5 kaisar mengambil tindakan, ingin segera menyelesaikan ketiga Ye Yunfei dan mengakhiri lelucon ini. Ye Yunfei melambaikan tangannya dan menteleportasi 2 master setengah kaisar, dia pergi untuk menemui 2 master setengah kaisar Miao. Dan bergerak pada saat yang sama, memaksa 2 master setengah kaisar dari kebangsaan Miao kembali dalam sekejap. Master yang dipenjara di pagoda Tiandao semuanya setengah kaisar kuno. Semuanya kuat, dan mereka mempraktikkan beberapa seni bela diri kuno yang telah lama hilang. Secara umum, mereka lebih kuat dari master setengah kaisar modern ini. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan mengirim 2 master setengah kaisar, keluar dari menara hantu, kiri dan kanan, bergegas menuju Komandan Miao Tian dengan kecepatan yang mencengangkan. Komandan Miao Tian hanya berada pada kekuatan sempurna dari alam surga, dan dia memiliki baik kemampuan untuk melarikan diri maupun kemampuan untuk melawan 2 tuan setengah kaisar. Dalam sekejap, dia ditangkap oleh 2 tuan setengah kaisar dan dibawa kembali ke Ye Yunfei seperti anak ayam. Bagaimana mungkin? Tanda tanya. Sebenarnya ada 4 master setengah kaisar di samping anak ini. Petik 2. Adegan ini membuat semua orang terlihat bodoh. Tidak ada yang mengira, tiba-tiba akan ada 4 penguasa setengah kaisar di samping seorang anak dari generasi muda. Tanda seru, ternyata ada 4 master setengah kaisar yang membantunya. Hanya saja 4 master half emperor berani datang ke Suzaku Realm untuk membuat masalah, tidak cukup hanya menonton. Penyihir tua itu, melihat keempat tuan setengah kaisar yang berdiri di samping Ye Yunfei, pertama terkejut, lalu mencibir. Pangeran Agung juga menatap Ye Yunfei dengan mata dingin, penuh niat membunuh. Bab 2088. 4 master setengah kaisar. Bu, kakak benar-benar membawa 4 master setengah kaisar ke sini. Xiaofei berseru kaget. Setelah dia datang ke alam Suzaku, penglihatan dan pengetahuannya telah meningkat pesat, dan dia dapat merasakan energi dari setengah kaisar master kaisar, nafas. Tapi, hanya ada 4. Kudengar ada sejumlah besar master setengah kaisar di alam Suzaku. Pangeran Agung dan penyihir tua adalah master setengah kaisar, dan mereka sangat kuat. Miao Ziqiong sedikit khawatir. Pangeran kedua dari klan Jiao dan beberapa master dari klan Jiao melihat 4 master setengah kaisar tiba-tiba muncul di samping Ye Yunfei, dan wajah mereka sedikit berubah. Karena kali ini klan Jiao hanya datang dengan 3 atau 4 master semi kaisar. Sialan, bagaimana mungkin anak ini membawa begitu banyak master setengah kaisar? Pangeran kedua dari klan Jiao mengertakkan gigi dengan marah. Kamu adalah Komandan Miao Tian. Apakah kamu yang meracuni adikku? Pada saat ini, Ye Yunfei mengulurkan tangannya untuk mengangkat Komandan Miao Tian, menatapnya dengan niat membunuh, dan bertanya dengan dingin. Nak, kamu meludah darah. Komandan Miao Tian tidak mau mengakuinya, dan langsung berteriak. Ye Yunfei membalik telapak tangannya, dan pil racun hitam muncul, dan dia memasukkannya ke mulut Komandan Miao Tian. Saat berikutnya, Komandan Miao Tian berteriak. Nak, hentikan. Kamu menyerang di depan umum dan menyakiti orang Miao kita. Bukankah kamu benar-benar menganggap serius orang Miao kita? Datang, dan kalahkan mereka. Marah, dia langsung meraung. Bum 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 bum. 5 lelaki tua berkebangsaan Miao melangkah ke udara dan bergegas menuju Ye Yunfei. Kelimanya adalah master setengah kaisar. Kebangsaan Miao memiliki banyak master setengah kaisar, dan setidaknya ada selusin master setengah kaisar yang dikirim ke sini untuk menghadiri pernikahan hari ini. Dalam sekejap mata, kelima master setengah kaisar itu mendekat. 4 master setengah kaisar yang berdiri di belakang Ye Yunfei bergegas keluar dan memblokir 5 master setengah kaisar, 4 lawan 5. Tiba-tiba,
9 master setengah kaisar mengalahkan langit secara terbalik, dan makhluk-makhluk di sekitarnya mundur ketakutan. Pemaksaan energi yang dilepaskan oleh 9 master setengah kaisar bersama-sama begitu menakutkan sehingga makhluk biasa tidak berani mendekatinya sama sekali. Beberapa makhluk yang bersembunyi lebih lambat dihancurkan oleh energi dari 9 master setengah kaisar di tempat, berubah menjadi kabut darah. Meskipun 4 master setengah kaisar yang dirilis oleh Ye Yunfei jumlahnya kecil, mereka bertarung melawan 5 master setengah kaisar dari orang-orang Miao tanpa mundur bahkan satu langkah pun, tanpa tanda kekalahan sedikit pun. Pada saat ini, pil beracun yang diambil oleh Komandan Miao Tian barusan telah berlalu, dan dia secara bertahap terbebas dari rasa sakit yang tak ada habisnya, seperti ikan yang telah lama terpapar sinar matahari, berbaring di sana terus-menerus terengah-engah. Wajahnya pucat dan napasnya lemah, seolah-olah dia menderita penyakit serius. Bagaimana rasanya? Sekarang katakan yang sebenarnya, apakah kamu meracuni adikku? Siapa yang menyuruhmu melakukannya? Ye Yunfei menatap Komandan Miao Tian dengan mata dingin, dan bertanya dengan dingin. Nak, biarkan Komandan Miao Tian segera pergi. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabikmu. Melihat Ye Yunfei menekan Komandan Miao Tian, Pangeran Agung tidak bisa menahan rasa cemas. Alasan mengapa Komandan Miao Tian meracuni Xiao Fei adalah persis perintahnya. Jika Komandan Miao Tian mengatakannya di depan umum, pasti akan ada keraguan dari anggota klan. Meski dengan kekuatan dan prestise, meski ada orang di klan yang meragukannya, tidak ada yang bisa dia lakukan, tapi selalu ada kemungkinan hal itu akan dikonfirmasi. Orang tua, mengapa kamu terburu-buru? Giliranmu akan segera tiba. Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Ye Yunfei melirik pangeran dan berkata sambil mencibir. Sekarang dia mulai bertarung. Ye Yunfei tidak berniat melepaskan siapapun. Nak, apakah kamu mendengar kata-kata pangeran besar? Biarkan aku pergi segera, jika tidak. Komandan Miao Tian baru saja disiksa oleh pil beracun Ye Yunfei, tetapi biarkan dia mengaku meracuni Xiao Fei dalam tampilan penuh. Bagaimana dia bisa bersedia? Begitu dia mengakuinya, sang pangeran pasti tidak akan membiarkannya pergi setelah itu. Dan itu akan ditolak oleh suku. Oh, tidak apa-apa menjadi keras kepala. Baiklah, ayo coba pil beracunku yang lain yang lebih kuat. Jangan khawatir, ayo bermain perlahan, aku punya banyak waktu, kata Ye Yunfei sambil mencibir. Setelah selesai berbicara, Ye Yunfei membalikkan telapak tangannya dan memasukkan pil racun hitam ke dalam mulut Komandan Miao Tian. Toksisitas pil racun ini bahkan lebih mengerikan. Setelah meminumnya, rasa sakit yang bisa dirasakan orang setidaknya 10 kali lipat dari pil racun barusan. Saat berikutnya, Komandan Miao Tian mulai berteriak lagi, kali ini berjuang lebih keras, rasa sakit tanpa akhir dan tanpa harapan membungkus tubuh dan jiwanya, dan melakukan penyiksaan kejam, membiarkannya bertahan hidup. Tidak, saya tidak bisa meminta kematian. Itu yang pantas kamu dapatkan. Siapa yang menyuruhmu untuk menyelinap ke arahku dari belakang dan meracuniku? Xiao Fei menatap Komandan Miao Tian yang berjuang kesakitan. Tidak hanya dia tidak memiliki simpati sedikit pun, tetapi dia merasa senang dan berteriak. Kepribadian Xiao Fei sebenarnya mirip dengan Ye Yunfei, dengan perbedaan yang jelas antara cinta dan benci. Terutama setelah datang ke Suzaku Realm untuk berlatih selama beberapa tahun, dia telah menjadi seorang jenius muda yang terkenal di kalangan generasi muda kebangsaan Miao. Cukup, kalian keluarga, hentikan lelukonmu, kami orang Miao bukan tempat bagimu untuk menjadi liar. Pada saat ini, Pangeran Agung tampaknya tidak tahan lagi, dan dengan raungan keras, dia melangkah maju dan melepaskan ekspresi yang menakutkan. Paksaan energi langsung memenuhi dunia ini dengan badai energi yang dahsyat. Itu hanya klon, bahkan jika tubuh utamamu datang, aku tidak takut. Ye Yunfei menatap sang pangeran dan tidak bisa menahan cibiran. Ye Yunfei telah melihat bahwa pangeran besar di depannya hanyalah tiruan. Bukan hanya Pangeran Agung, penyihir tua itu juga tiruan. Tapi tidak masalah, bahkan jika Ye Yunfei membalikkan seluruh Suzaku Realm, dia tidak akan pernah membiarkan tubuh mereka pergi. Ye Yunfei tidak terburu-buru sekarang. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menariknya ke udara. Tombak perak yang menyilaukan muncul, memancarkan aura energi misterius. Tombak hukum. Tombak ini diringkas oleh hukum. Sebelum datang ke alam Suzaku, Ye Yunfei berlatih 3 jenis seni kekaisaran, dan tombak hukum adalah salah satunya. Ledakan. Ye Yunfei mengangkat tombak hukum,
melemparkannya dengan keras, dan tombak yang menyilaukan itu tiba-tiba menembus ruang, mengarah ke Pangeran Agung dan menikamnya. Kecepatan tombak hukum ini benar-benar menakutkan, sepertinya tidak memerlukan proses waktu sama sekali, dan datang langsung di depan Pangeran Agung. Selain itu, tombak hukum ini mengandung kekuatan isap yang kuat, yang terus menyerap hukum dunia sekitarnya, dan mengintegrasikan berbagai hukum ke dalam tubuh tombak, dan energinya menjadi semakin menakutkan. Keterampilan bela diri macam apa ini? Itu benar-benar mengejutkanku juga. Petik 2. Merasakan tekanan energi yang menakutkan dari tombak hukum. Pangeran besar mau tidak mau diam-diam terkejut. Gemuruh, dia membuka mulutnya untuk meludah, mengorbankan pagoda hitam bertingkat 3, memperbesarnya terus-menerus, dan memblokirnya ke arah tombak hukum. Kapan tombak hukum benar-benar menembus pagoda hitam bertingkat 3, dan terus mengenai kepala Pangeran Agung? Anda harus tahu bahwa tombak hukum adalah sejenis seni kekaisaran. Pagoda hitam bertingkat 3 yang ditawarkan oleh Pangeran Agung hanyalah senjata sihir setengah kaisar junior, dan tidak rentan sama sekali. Bagaimana mungkin Pangeran Agung terkejut? Bab 2089. Terkejut, Pangeran Agung bergerak bolak-balik, dan akhirnya menggunakan metode gerakan yang mengandung hukum ruang, dan berhasil menghindari tombak hukum. Ketika orang-orang di sekitar melihat pangeran besar dalam kekacauan seperti itu, wajah mereka berubah drastis. Anda tahu, pangeran besar adalah salah satu master setengah kaisar terkuat di alam burung Vermilion, bahkan jika itu hanya tiruan, itu sangat menakutkan, dan sekarang dia dipaksa mundur dengan satu gerakan oleh seorang junior. Setengah kaisar muda, penyihir tua itu menyipitkan matanya, sedikit terkejut. Sampai sekarang, dia tidak mengenali keadaan Ye Yunfei yang sebenarnya. Pada usia seperti itu, dia sebenarnya adalah setengah kaisar junior di seluruh dunia yang berpenduduk 3.000 orang. Mungkin tidak ada junior muda kedua yang begitu mengerikan. Nah, tanpa diduga, di usia yang begitu muda, kamu sudah berada di ranah kaisar setengah junior. Miao Ziqiong, kamu melahirkan bayi yang baik, nak. Pangeran Agung berhenti, menatap Ye Yunfei, dan mengucapkan kata demi kata. Apa, putra Miao Ziqiong adalah penguasa setengah kaisar. Tapi, dia masih sangat muda, bagaimana dia bisa menjadi penguasa setengah kaisar? Setelah mendengar kata-kata Pangeran Agung, semua orang sangat terkejut, dan menatapnya dengan mata yang tidak bisa dipercaya. Ye Yunfei. Tentu saja putra ibuku baik. Bukankah kamu telah menekan garis ibuku? Apakah kamu takut orang-orang dari garis ibuku akan melampaui garismu? Hanya saja, sekeras apapun kamu menekan, itu percuma. Garis keturunannya masih jauh lebih unggul dari milikmu. Ibuku dan Xiao Fei memiliki pembuluh darah Suzaku paling maju di seluruh dunia Suzaku. Bahkan putra ibuku jauh lebih unggul dari generasi yang lebih muda dalam garis keturunanmu. Denganku sekarang kekuatannya cukup untuk menghancurkan murid manapun dari garis keturunan Anda. Cucumu, yang lebih baik adalah peran Miao Yazi. Aku bisa membunuhnya dengan menjentikkan jariku. Untuk pemborosan seperti Miao Haoyu, aku bisa meledakkannya sampai mati sekarang. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu marah atau tidak? Petik 2. Ye Yunfei bertemu dengan tatapan Pangeran Agung dan berkata dengan mencibir. Saat berbicara, Ye Yunfei melambaikan tangannya dan mengirim seorang pria keluar dari menara hantu. Itu adalah Miao Haoyu, cucu Pangeran Agung. Bocah itu menangkapku dan menyiksaku dengan pil racun. Petik 2. Miao Haoyu pertama kali melihat lingkungan sekitarnya dengan bingung, dan segera menunjukkan ekstasi saat melihat sang pangeran, dan meraung. Petik 2. Nak, lepaskan aku segera, kalau tidak kakekku tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Setelah melihat Pangeran Agung, Miao Haoyu sepertinya telah menemukan tulang punggungnya, dan dia tidak lagi takut pada Ye Yunfei, jadi dia meneriaki Ye Yunfei dengan kejam. Dalam benaknya, kakeknya adalah salah satu tokoh terkuat di Suzaku alam. Tidak mungkin, selama kakek datang, dia akan aman. Haoyu, bagaimana Anda jatuh ke tangannya? Kamu bajingan kecil, biarkan Haoyu segera pergi. Jika tidak, aku akan mencabik-cabikmu. Petik 2. Ketika Pangeran Agung melihat cucunya sendiri ditahan oleh Ye Yunfei, dia tidak bisa menahan amarahnya dan meraung. Hehe, biarkan dia pergi. Apa itu mungkin? Jangan bergerak, jika tidak, jika saya tidak hati-hati, saya akan membunuhnya. Karakter sampah semacam ini, saya bisa membunuh lebih dari selusin. Petik 2. Ye Yunfei mengangkat Miao Haoyu dan berkata sambil mencibir.
Energi spiritual yang menakutkan menyelimuti Miao Haoyu. Selama Ye Yunfei mengguncang telapak tangannya, dia bisa membunuh Miao Haoyu. Binatang kecil, apa yang kamu inginkan? Pangeran menatap Ye Yunfei dan bertanya dengan marah. Hitung hutang yang kamu miliki kepada keluarga kita selama bertahun-tahun. Lalu aku akan membayarnya, satu persatu, Ye Yunfei berkata dengan dingin. Pada titik ini, situasinya agak menemui jalan buntu. 4 master setengah kaisar Ye Yunfei dan 5 master setengah kaisar dari kebangsaan Miao masih bertarung dengan sengit, dan ada langit di atas alun-alun. Karena kedua belah pihak tidak berniat untuk menghancurkan alun-alun, semua posisi pertempuran relatif tinggi dari tanah. Pangeran Agung, penyihir tua memimpin sekelompok besar orang Miao dan mengepung Ye Yunfei, Miao Ziqiong, dan Xiao Fei di alun-alun. Tapi Ye Yunfei adalah master setengah kaisar, jadi orang-orang Miao dengan kekuatan rata-rata tidak berani melangkah maju untuk melakukan apapun dengan santai. Kekuatan tempur dari master setengah kaisar jauh lebih kuat daripada prajurit biasa. Bahkan jika itu adalah alam surga yang sempurna, di depan master setengah kaisar, itu hanya bisa dibunuh dalam hitungan detik. Hampir tidak mungkin bagi seorang penguasa alam surga untuk melompati satu tingkat untuk menantang seorang penguasa setengah kaisar. Hanya penjahat seperti Ye Yunfei, yang terlahir kembali dari kaisar langit, yang bisa melakukannya. Pangeran kedua, saya ingin merepotkan Anda, tuan dari klan Jiao, untuk membantu kami menangani binatang kecil ini. Setelah memenggal kepala binatang kecil ini, saya hanya mengatakan, Miao Xiaofei pasti akan menjadi wanita Anda, dan Anda dapat mengambilnya segera pergi. Kata penyihir tua itu. Melihat pangeran kedua dari klan Jiao, dia berbicara. Penyihir tua, ini aneh. Bukankah kalian orang Miao memiliki banyak master setengah kaisar? Mengapa beberapa master setengah kaisar ini datang untuk berurusan dengan anak ini? Petik 2. Pangeran kedua dari klan Jiao bertanya dengan sedikit aneh. Tuan setengah kaisar lainnya dari kebangsaan Miao kita memiliki misi, jadi tidak nyaman untuk datang ke sini. Jawab penyihir tua itu. Apakah ada misi? Kalau begitu, klan Jiao kami dapat membantu klan Miao Anda menangani anak itu, tetapi Anda harus berjanji bahwa Anda akan memberikan Miao Xiaofei kepada saya dan membawanya kembali. Saya tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Pangeran kedua dari klan Jiao berkata, Pangeran kedua, jangan khawatir, Miao Xiaofei pasti milikmu. Penyihir tua itu mengangguk. Itu bagus. Semuanya, ayo bantu tuan dari suku Miao dan bunuh anak itu. Petik 2. Pangeran kedua dari suku Jiao melambaikan tangannya dan berkata kepada tuan dari suku Jiao di sampingnya. Segera, 4 master setengah kaisar dari klan Jiao melangkah maju dan menatap Ye Yunfei dengan niat buruk. Pangeran Agung dan penyihir tua juga mendekati Ye Yunfei, siap menyerang kapan saja. Bagaimana, Komandan Miao Tian, mari kita bicara sekarang. Mengapa kamu meracuni adikku? Siapa yang menyuruhmu melakukannya? Ye Yunfei tiba-tiba menatap Komandan Miao Tian dan bertanya dengan dingin. Pada saat ini, Komandan Miao Tian berhenti berjuang dan berteriak, dan berbaring di kaki Ye Yunfei, terengah-engah. Rasa sakit barusan telah menyiksanya. Jika kamu tidak mau mengatakannya, tidak apa-apa. Aku punya pil beracun yang lebih kuat di sini, yang bisa membuatmu merasakan sakit puluhan kali lipat sekarang. Dan jangan khawatir, ketika pil beracun ini menyerang, itu akan terjadi, pasti membuatmu tetap terjaga akan memberimu kesempatan untuk merasakan sakit setiap menit dan setiap detik, yang sangat jelas. Ye Yunfei menatap Komandan Miao Tian dan berkata dengan dingin. Sambil berbicara, Ye Yunfei mengambil pil racun hitam lainnya dan memasukkannya dengan dingin ke mulut Komandan Miao Tian. Aku berkata, aku tidak ingin mencoba pil racunmu lagi. Akulah yang menyerang Miao Xiaofei, dan akulah yang meracuni Miao Xiaofei, tetapi pangeran memerintahkanku untuk melakukan semua ini. Komandan Miao Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketika mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Lalu dia pingsan dan berteriak putus asa. Apakah Pangeran Agung memerintahkan Komandan Miao Tian untuk meracuni Miao Xiaofei? Setelah mendengarkan kata-kata Komandan Miao Tian, orang-orang di sekitar semuanya terkejut. Pangeran Agung adalah salah satu eksekutif inti rakyat Miao, dan Miao Xiaofei adalah salah satu talenta muda paling menonjol dari rakyat Miao di tahun-tahun awal. Pangeran Agung sebenarnya memerintahkan anak buahnya untuk meracuni Miao Xiaofei.
Mungkinkah seperti yang dikatakan anak itu, Pangeran Agung takut bahwa garis keturunan pangeran ketiga akan melampaui garis keturunannya, jadi dia telah menekan orang-orang dari garis pangeran ketiga. Beberapa anggota dari kebangsaan Miao mau tidak mau berpikir secara diam-diam. Kamu bajingan kecil, ini adalah tipuan penyiksaan. Kamu menggunakan metode seperti itu untuk menyiksa dan mengancam orang-orang Miao kami. Ini adalah kejahatan keji. Pangeran Agung menatap Ye Yunfei dengan mata muram, dan berkata dengan dingin. Miao Ziqiong, lihat apa yang telah dilakukan putramu yang baik. Mungkinkah, apakah kamu benar-benar berencana untuk mengkhianati orang Miao kita? Apakah kamu tidak takut melibatkan ayahmu? Pangeran Agung memandang Miao Ziqiong lagi, bertanya dengan marah. Tuanku, jika menganiaya klan adalah kejahatan keji, lalu penganiayaan apa yang telah Anda lakukan terhadap keluarga kami selama ini? Keluarga kami tidak pernah memprovokasi Anda, tetapi Anda mengirim orang untuk menangkap Xiao Fei, membiarkan bawahan Anda meracuni Xiao Fei. Apakah ini kejahatan keji? Penyihir tua, yang ada di Xiao Fei adalah Suzaku Su Hun San, tetapi Anda menggunakan alasan membantu Xiao Fei untuk mendetoksifikasi esensi dan darah saya dan Xiao Fei. Mengapa Anda melakukan ini? Dengan kemampuanmu, hanya butuh beberapa saat untuk mendetoksifikasi racun Suzaku Suohun Powder. Anda berdua adalah tokoh berpangkat tinggi di alam Suzaku, tetapi Anda menggunakan cara yang begitu berbahaya untuk menganiaya kami para wanita dan anak-anak. Mengapa? Petik 2. Miao Ziqiong sudah menahan mentalitas untuk keluar semua saat ini. Setelah mendengarkan kata-kata Pangeran Agung, bukannya panik, dia menatap pangeran dan penyihir tua, bertanya dengan tajam, dengan ekspresi marah. Petik 2. Apakah mereka semua mengekstraksi esensi dan darah Miao Ziqiong dan Miao Xiaofei? Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata Miao Ziqiong, banyak orang Miao terkejut dan menatap penyihir tua itu dengan mata ragu. Pangeran Agung dan penyihir tua selalu menekan garis pangeran ketiga. Itu mungkin benar. Petik 2. Beberapa master dari kebangsaan Miao melirik Pangeran Agung dan penyihir tua dengan mata penuh arti. Di alam Suzaku, orang Miao adalah keluarga yang sangat besar. Di antara orang Miao, mereka terbagi menjadi beberapa faksi. Faksi pangeran ketiga, dan beberapa faksi lainnya. Setiap faksi selalu bertarung secara terbuka dan rahasia untuk kekuatan keluarga. Tentu saja, kekuatan faksi Pangeran Agung adalah yang terkuat, dan dengan dukungan penyihir tua, itu tegas memegang kendali kekuatan utama Hamong. Oh, apakah yang Anda katakan itu benar? Jangan hanya mengarang kata-kata untuk berbohong kepada saya untuk melewati ujian. Jika Anda memberitahu saya bahwa Anda berbohong kepada saya akan membiarkan Anda mencoba rasa sakit yang lebih mengerikan. Petik 2. Ye Yunfei menatap Komandan Miao Tian dan berkata dengan dingin. Aku bersumpah, apa yang aku katakan itu benar. Faktanya, pada saat itu, orang-orang Miao kami tidak memiliki rencana untuk menyerang dunia kecil roh sejati. Karena meskipun ada biji kristal besar di dunia kecil roh sejati, lebih dari setengahnya telah ditambang, dan itu nilainya tidak terlalu tinggi. Alasan mengapa Pangeran Agung untuk sementara waktu memutuskan untuk mengirim orang untuk menyerang dunia kecil dari roh yang sebenarnya adalah sepenuhnya untuk berurusan dengan Miao Xiaofei. Serangan pada dunia kecil dari roh asli itu, tugas utamanya sebenarnya adalah membiarkan saya menemukan kesempatan untuk menyelinap menyerang Miao Xiaofei dan meracuninya. Komandan Miao Tian buru-buru menjawab dengan keras. Jadi begitu. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata Komandan Miao Tian, banyak orang Miao tiba-tiba menyadari. Karena beberapa tahun yang lalu, orang Miao benar-benar tidak punya rencana untuk menyerang dunia kecil roh nyata, dan biji kristal besar di dunia kecil nyata, semangat memang tidak terlalu besar. Namun, Pangeran Agung membuat keputusan sementara untuk mengirim pasukan untuk menyerang dunia kecil dari roh yang sebenarnya. Saat itu, banyak pejabat senior kebangsaan Miao bingung. Mungkinkah sang pangeran benar-benar memerintahkan pemimpin Miao Tian untuk meracuni Miao Xiaofei? Petik 2. Nyatanya, saat ini banyak orang berkebangsaan Miao yang sudah mempercayai perkataan Komandan Miao Tian. Ye Yunfei, kamu menyiksa dan mengintimidasi orang Miao kami dan ingin memfitnahku. Kamu pantas mati. Kami orang Miao bukanlah tempat di mana Anda bisa menjadi liar. Lakukan, bunuh ketiga keluarga mereka. Petik 2. Pangeran Agung sangat marah saat ini, dan dia berteriak keras. Boom!
Pangeran Agung dan penyihir tua bergegas menuju Ye Yunfei pada saat yang sama, seperti dua gunung suci, mengguncang ruang dengan keras. 4. Tuan setengah kaisar dari klan Jiao juga menyerang pada saat yang sama, dan datang untuk membunuh Lin Fei bersama-sama. Keenam master setengah kaisar semuanya adalah pembunuh, dan energi yang dilepaskan sangat menakutkan, memenuhi dunia. Anak itu sudah mati. Melihat pemandangan ini, semua orang tidak bisa tidak berpikir sendiri. Petik 2. Sayang sekali, pemuda ini masuk ke alam Suzaku untuk membalaskan dendam ibu dan saudara perempuannya, dan menantang Pangeran Agung dan penyihir tua secara langsung. Keberaniannya patut diacungi jempol. Petik 2. Anak ini adalah master setengah kaisar di usia yang begitu muda. Dia adalah monster langka dan tiada taranya. Sayang sekali para jenius tidak bertahan lama. Petik 2. Banyak orang tidak bisa menahan penyesalan secara diam-diam. 4 master kaisar setengah yang dibawa oleh Ye Yunfei bertarung sengit dengan 5 master setengah kaisar dari kebangsaan Miao, dan sekarang Ye Yunfei harus menghadapi 6 master setengah kaisar. Tidak ada yang berpikir bahwa Ye Yunfei memiliki peluang untuk menang. Bab 2090. Pemaksaan energi yang dilepaskan oleh 6 master setengah kaisar dapat menekan segalanya. Tuanku, selamatkan aku. Komandan Miao Tian tiba-tiba meminta bantuan tuannya. Dia benar-benar takut disiksa oleh Ye Yunfei. Pengkhianat, apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kamu masih ingin aku menyelamatkanmu? Pangeran Agung menatap Miao Tian dengan dingin, dengan mata dingin. Saat berikutnya, Cici, ribuan anak panah merah tajam tiba-tiba ditembakkan dari mata Pangeran Agung, menembak ke arah Miao Tian seperti hujan anak panah. Kecepatan panah merah tajam ini sangat menakutkan, dan mereka tiba di depan Miao Tian dalam sekejap. Tuanku, tolong ampuni aku. Miao Tian sudah disegel oleh Ye Yunfei, tidak bisa bergerak, tidak bisa mengelak sama sekali, sangat ketakutan hingga dia kehabisan akal dan berteriak. Tapi Pangeran Agung tidak berniat melepaskannya sama sekali. Panah tajam itu langsung menembus tubuh Miao Tian, mengubahnya menjadi saringan, dan jatuh di tempat. Hehe, orang tua, jika kamu menjadi begitu kejam hingga kamu bahkan membunuh orangmu sendiri, apakah kamu tidak takut hati bawahanmu yang lain akan kedinginan? Ye Yunfei berkata sambil mencibir. Bajingan kecil, kamu dikutuk hari ini. Jika kamu bisa dengan patuh menahan tanganmu, mungkin aku bisa memikirkan apakah akan memberi keluargamu 3 cara untuk bertahan hidup. Pangeran Agung mendekati Ye Yunfei sambil menatapnya, dan berkata dengan dingin, kamu memberi kami cara untuk bertahan hidup. Apakah kami membutuhkanmu, seorang lelaki tua, untuk bertahan hidup? Ye Yunfei menunjukkan ekspresi menghina. Jika kamu berani melakukan sesuatu, aku akan segera membunuh cucu baikmu. Kemudian, Ye Yunfei mengangkat Miao Haoyu dan berkata sambil mencibir. Nak, beraninya kamu, bentak Pangeran Agung. Booming. Begitu Pangeran Agung selesai berbicara, total 6 kekuatan jiwa yang sangat menakutkan melonjak ke langit, seperti derumbusan angin, seperti 10.000 kuda yang berlari kencang. Keenam helai kekuatan jiwa ini semuanya membombardir kepala Ye Yunfei. Paksaan energi yang kuat melonjak seperti samudra luas, mengguncang seluruh dunia. 6 kekuatan jiwa terkuat berkumpul untuk menekan lautan jiwa Ye Yunfei, mencoba menangani tubuh jiwa Ye Yunfei. Ide ini dikemukakan oleh penyihir tua. Dia merasa bahwa Ye Yunfei hanyalah setengah kaisar junior, dan dia pasti baru saja menerobos belum lama ini. 6 master setengah kaisar veteran mereka menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk melakukan serangan diam-diam, dan mereka pasti akan mampu menekan Ye Yunfei dalam satu gerakan. Hei, Ye Yunfei hanya bisa mencibir ketika dia merasakan paksaan dari 6 gelombang kekuatan jiwa. Ye Yunfei sekarang setengah kaisar junior, dan kekuatan jiwa yang dia miliki jauh lebih kuat dari sebelumnya, jadi dia benar-benar tidak takut dengan penindasan setengah kaisar kuno ini. Karena bakat bawaan Ye Yunfei, serta berbagai seni bela diri dan seni bela diri yang dia latih, dia selalu dapat dengan mudah menghancurkan makhluk dari alam yang sama. Alam yang sama ini tidak mengacu pada alam kecil yang sama, tetapi alam besar yang sama. Terlebih lagi, sisa jiwa kaisar langit di kedalaman laut jiwa Ye Yunfei juga telah tumbuh semakin kuat dalam beberapa tahun terakhir. Pemaksaan kekuatan jiwa dari 6 setengah kaisar master tidak bisa membantu Ye Yunfei sama sekali. Dengan pikiran, Ye Yunfei siap melepaskan kekuatan jiwanya untuk bertarung. Saat ini, bergemuruh, suara keras yang menakutkan tiba-tiba bergema, menyebabkan seluruh alam Suzaku bergetar hebat.
Gua Dewa Suzaku akhirnya terbuka. Seseorang berseru, anggota kebangsaan Miao kami, tidak peduli tingkat kekuatan apa mereka, dapat memasuki Gua Dewa Suzaku. Pada saat yang sama, di alam Suzaku, selain orang Miao kami, agama dan kelompok etnis lain juga dapat memilih elit luar biasa untuk memasuki Gua Dewa Suzaku. Namun, di Gua Suci Suzaku, hanya anggota kebangsaan Miao kami yang dapat memperoleh semua harta yang berhubungan dengan garis keturunan Suzaku. Setiap orang dapat memperoleh harta lain yang tidak ada hubungannya dengan garis keturunan Suzaku. Sebuah suara lama terdengar di seluruh Suzaku, langit dan bumi dunia bergema, dengan jelas mencapai telinga setiap makhluk. Mendengar suara ini, semua makhluk di alam burung vermilion mengangkat kepala dan melihat ke satu arah, menunjukkan ekspresi bersemangat. Gua Suzaku adalah alam rahasia terpenting di alam Suzaku, dan terkenal. Dan konon Gua Suzaku adalah salah satu asal-muasal orang Miao. Oleh karena itu, Gua Suzaku memiliki status yang sangat sakral di Suzaku Realm. Ayo pergi, ayo masuk ke Gua Dewa Suzaku. Segera, banyak orang di alam Suzaku bergegas menuju Gua Dewa Suzaku. Semua orang mengerti bahwa hal terpenting dalam berburu harta karun adalah yang pertama datang, yang pertama dilayani. Jika Anda tertinggal, Anda bahkan mungkin tidak dapat mengambil sampahnya. Oleh karena itu, beberapa makhluk cerdas segera bertindak, ingin memasuki Gua Dewa Vermilion terlebih dahulu. Ayo pergi, ayo cepat masuk ke Gua Dewa Suzaku, mencari peluang. Di alun-alun tempat Ye Yunfei berada, banyak makhluk sudah menyelinap pergi, menuju ke arah Gua Dewa Suzaku. Terutama anggota berkebangsaan Miao, mereka semua berhak memasuki Gua Dewa Suzaku, dan mereka tidak mau melewatkan kesempatan besar ini. Gua Dewa Suzaku dikenal sebagai asal mula orang Miao. Di hati setiap orang Miao, itu sangat sakral. Setiap anggota orang Miao sangat ingin memasuki Gua Dewa Suzaku. Terlebih lagi, mereka yang memenuhi syarat untuk bertarung di alun-alun ini semuanya adalah master setengah kaisar, dan anggota biasa dari kebangsaan Miao tidak memiliki kesempatan untuk bertarung di sini. Jadi dalam waktu singkat, hampir setengah dari anggota kebangsaan Miao diam-diam. Hanya orang kepercayaan Pangeran Agung dan penyihir tua yang terus mengelilingi alun-alun. Ibu, Xiao Fei, apakah kamu ingin memasuki Gua Dewa Suzaku? Kamu semua memiliki pembuluh darah Dewa Suzaku, dan termasuk pembuluh darah Dewa Suzaku yang paling maju di antara orang-orang Miao. Kamu mungkin mendapatkan sesuatu jika kamu memasuki Gua Dewa Suzaku. Ye Yunfei melihat sosok Dao berjalan menuju arah Gua Dewa Suzaku, dan dia tidak bisa menahan perasaan gelisah, dan berkata kepada ibunya dan Xiao Fei melalui transmisi suara. Aku tidak mau, aku lebih suka tidak memiliki Suzaku Divine Vein, dan aku tidak tertarik memasuki Gua Dewa Suzaku untuk memperebutkan harta apapun. Aku hanya ingin meninggalkan Suzaku Realm secepat mungkin. Petik 2. Miao Ziqiong menggelengkan kepalanya. Tidak, ibu, kita bisa masuk dan melihatnya. Karena kakak berkata bahwa kita bisa menjamin keselamatan kita, tidak masalah jika kita memasuki Gua Dewa Suzaku. Pokoknya, orang Miao yang kasihan pada kita, dan bukan kami yang kasihan pada orang-orang Miao. Jika kita memasuki Gua Suzaku, kita tidak perlu bersikap sopan tentang apa yang bisa kita peroleh di Gua Dewa. Petik 2. Xiao Fei sangat ingin mencoba. Lakukan, bunuh bajingan kecil ini dulu. Pada saat ini, Pangeran Agung tiba-tiba berteriak dengan suara yang dalam. Boom! Pangeran Agung, penyihir tua dan 4 penguasa setengah kaisar dari klan Jiao bertarung bersama, dan terus merangsang kekuatan jiwa mereka untuk menekan Ye Yunfei. Pangeran Agung menatap Miao Haoyu di tangan Ye Yunfei, siap merebutnya kapan saja. Alasan mengapa dia meluncurkan serangan kekuatan jiwa terlebih dahulu adalah untuk mengambil kesempatan untuk merebut kembali cucunya. Baiklah, mari, singkirkan kalian dulu, lalu masuk ke Gua Dewa Suzaku. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan berpikir sendiri, gemuruh. Saat berikutnya, dengan pikiran, Ye Yunfei melepaskan tekanan kekuatan jiwanya, dan meninju, menghancurkan ruang di depannya, yang sangat menakutkan. Bersambung.